ya. Jadi ABC ini boolean berarti datanya harus hanya bisa diisi oleh true, false, ya. Penulisannya boleh langsung diisi dengan sama dengan, ya, pernah kita bahas itu. Kalau ini C sama dengan A N N B, ya, berarti A N D B. Kalau begitu, ingat tadi syaratnya, kalau A-nya ini benar, B-nya juga benar, maka C ini mesti benar, gitu ya, cara bacanya. Kita perhatikan, A adalah true, tapi B-nya false, maka ini mesti false. Karena menggunakan operator AND, ya. True and false, jawabannya false. Nah, sekarang ini menggunakan OR. Yang A ini true, yang ini false. Ingat OR tadi, kalau satu terpenuhi benar, ya maka jawabannya menjadi benar. Ya. True, false, maka jawaban ini true. Ya. Kemudian negasi itu not true. Nah, nulisnya begini. A berisi apa? Berisi kan true. Not A berarti sama dengan false. Ya, akan ditampilkan di sini. Saya kira itu paham. Kalau belum paham ini, ya kan sudah dapat PDF-nya, ya, ditandai, ya, dicatat. Untuk mengingat-ingat itu, kalau saya belajar pemrograman itu selalu ada orat-oratan. Depan ini ada orat-oratan. Apa aja jadi orat-oratan. Nanti buang-buang gitu ya. Tapi untuk supaya pikiran ini kadang nggak lupa, ya, dicatat. Oke, lanjut. Untuk ini hasilnya tadi, ya. Sekarang operator bitwise. Nah, ini ada mirip, ya, cuma menggunakan satu tanda saja. Ini biasanya digunakan untuk operasi biner, ya. Bit yang bermain bit, ya, 0101 itu. N pakai ampersand, OR pakai tanda tegak, apa garis tegak, XOR pakai tanda caret, pangkat, ya, kalau di bahasa lain ini pangkat, menunjukkan pangkat. Dan negasi kebalikan pakai tanda gelombang itu, ya. Left shift, nah, pakai double panah segitiga ini, ya. Arah kiri, right shift arah kanan, arah kanan. Left shift unsigned, ruwet, apa artinya? Jadi gerak tapi ke kiri dengan 3 simbol, ya. Right shift unsigned, ya, bergerak menuju kanan, posisi arah kanan, berisi 3 tanda, ya. Operasi ini berlaku untuk tipe data integer, long, short, char, dan byte, ya. Untuk tipe-tipe data yang berupa angka, ya. Char ini juga angka. Operator ini akan menghitung dari bit ke bit, ya. Misal kita punya variabel A sama dengan 60, B sama dengan 13, ya. Maka dengan ini akan diterjemahkan nanti. Maka A itu otomatis isinya jadi biner begini, ya, biner. Mungkin kalau sudah paham ini, ya, awal-awal biasanya diajari begini. Ya, ini mulai 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, itu terusnya, ya. Atau ini kolom untuk angka 1, ini angka 2, angka 4, 8, 16, 32, 64, 128, begitu. Tinggal nambah yang tandanya angka 11 ini, ya. Jadi kalau ini kan 2 pangkat ini kan angka 1, 2, 4. Berarti ini 4 ditambah 8 ditambah 12, ya. Ditambah 16, 28, kemudian ditambah 32. 28 tambah 32 berapa? Oh, 60. Ya, sama dengan nilai ini. 60. Ini 13. Ini kan angka 1 ditambah angka 4, 5 ditambah angka 8, 13. Gitu, ya. Kalau bingung, ya, di kalkulator ada, cari yang style apa? Scientific. Nanti ada di Windows itu. Menerjemahkan dari desimal ke biner, ya.
apa yang dimaksud di operasi bitwise ini? Angka tadi dirubah dulu, cara menerjemahkan dirubah menjadi apa namanya biner ya. Tapi enggak kita ketik satu persatu ya. Pokoknya kita ngetik ini A sama dengan 60, bayangkan itu sudah berubah jadi ini gitu maksudnya. 60 jadi ini, 13 jadi ini gitu ya. Kemudian mau diterapkan operator N, A, N, B, 60, N, B ya. Kalau nggak terjemahkan gini ya sulit ya. Apa namanya? Menganalisanya. Nah, maksudnya N bagaimana? Ini tadi. Kolom antar kolom ini dipadukan. Ingat N tadi, kalau dua-duanya terpenuhi true, maka dia true. Ya, ingat tadi. Coba di sini yang dua-duanya terpenuhi mana? 00 nggak terpenuhi, 00 nggak terpenuhi, 10 nggak terpenuhi, ini nggak terpenuhi. Yang terpenuhi ini aja. 11 dan 11 sebelah. Ya, ini nggak terpenuhi, nggak terpenuhi. Maka jawabannya ini. Nah, berapa ini? Ya terjemahkan lagi. Ini 1, 2, ini 4, ini 8. Berarti 12 ini. Heran kan? Ya. 60 N 13. Berarti ini. 60 N 13 hasilnya adalah berapa tadi? Ini 13. Oh, tetap. Oh, 13 yang ini ya. Hasilnya ini maaf. Hasilnya 12 ya. 8 tambah 4, 8 tambah 4. Itu cara menerjemahkan. Kalau kalian bingung ini, masih bingung ini, ya, ya setelah nanti di angan-angan ini. Tadi Pak Edi bilang ini kok 12, kok ini 13 ya. Itu gimana ya? Tanyakan ke teman-teman, diskusikan. Kemudian ini pakai OR ya. OR juga demikian, kalau salah satu atau dua-duanya 0 itu maka 0. Selain itu, kalau ada angka 1 mesti 1. Ini kan 00, berarti ini 00. Kalau ada salah satu saja yang angka 1 maka jadi 1. Ini 1, 1, 1, karena nomor 2 dari kanan ini 0, maka ini 0. Salah satu ada 1 ya 1. Ya, menerjemahkan begitu. XOR itu jika berlawanan ya salah satunya 0, ya salah satunya 10, kalau kembar gini ya, kalau kembar itu jadi 0 nih. 00 jadi 0, 00 jadi 0. Kalau 10 ya kan nggak kembar ini, maka jadi 1. Kalau 10 nggak kembar jadi 1. Kalau kembar 11 dan 11 ini maka jadi 00. 00 juga kembar maka jadi itu XOR namanya. Ya. Nah, ini not A. Nah, ini kebalikannya. Perhatikan. 00, 11 dibalik. Jadi yang 0 jadi 1, yang 0 jadi 1. Ya, kemudian yang 1 jadi 0, yang 1 jadi 0, 1 jadi 0, 0, 0 jadi 1, 1. Ya. Itu untuk negasi atau kebalikan. Not. Ya, jadi kalau not itu bisa membalik itu. Nah, ini tadi dipraktekkan di coding. Ini membingungkan kalau kita nggak biasa ya. A, N, B. Apa ini operatornya? Bukan plus, bukan min, bukan tanda apa tadi? Tanda persen. Ya, kok tandanya begini? Apa ini? Nah, gitu. Nah, kalau kita udah paham, oh ini bitwise. Bitwise menggunakan tanda N. Jadi secara proses itu diterjemahkan menjadi biner ya. Angka biner itu begini. Bahasa mesin ini ya. Bahasanya komputer ya ini 0101 biner. Ya. Saya kira ini N, OR tadi sudah dibahas, kemudian ini adalah XOR, kemudian ini adalah NOT ya. Mulai tahu. Ini kalau di bahasa lain ini membingungkan. Tanda ini bisa tanda pangkat ini. A pangkat B. Padahal enggak, di sini kan tadi XOR ya.
motor ya dilihat ya, kalau kembar jadi 0, kalau tidak kembar jadi 1 gitu. Nah, kemudian ada operator ini. Operator ini adalah operator menggeser, shift itu menggeser ya. Menggeser ke kiri 1, A geserlah 2 gitu ya. 2 itu berarti gini. Ini jadi 1 yang angka 1 paling kiri ini akan berpindah ke kanan karena geser 2 kali. 1 gitu ya, geser. Bergerak ke kiri, kemudian hilang ya. Bergerak ke kiri, yang satu ini lah pindah ke kanan, angka yang keduanya ini untuk gerakan kedua pindah ke kanan. Jadi seolah-olah muter gitu ya. Shift. Nah, ini biasanya digunakan untuk teknik encrypt. Encrypt itu teknik semacam password itu ya. Password. Jadi pensandian, disandikan. Ya, cara mensandikan itu ya seperti tadi. Karena huruf A, B, C, D itu sebenarnya bisa jadi digital ya. Itu ada urutan digitalnya. Kalau digeser sedikit itu sudah berubah ya nilainya. Makanya hanya situs sekarang itu sudah di security-nya, pengamannya itu adalah menggunakan teknik shifting, shift ya. Jadi di digitnya itu agak digeser gitu sudah berubah. Ya, melacaknya juga sulit. Oke, yang penting ada pengertian ya. Pengertian kalian bisa lihat ini. Dan ada apa namanya? Shift kanan, kemudian ada shift. Ini dilihat di hasil di sini. Nah, hasilnya nggak digital. Maka nanti diuraikan dulu apakah betul tadi bergerak ke kiri dua kali gitu ya. Kita terjemahkan 15 itu bagaimana nulis 15 dalam biner. Ya. A-nya berapa ini? Bentar. A itu 60 ya. 60, nah ini 60 geser ke ini ya. Ini geser ke kiri ya. 60 tadi gimana nulisnya? Ini kan geser ke kiri jadinya nanti 11110000. Apa betul gitu? 11110000. Berarti harus diterjemahkan. 1248 ini 16. 16 ditambah 32 16 sampai ya 32 48 ditambah 64 ditambah 128. Nggak tahu jadi berapa. Yang C shift 240 ya. Berarti 240. Maka ini juga harus diterjemahkan menjadi digital tadi, biner tadi ya. Itu baru nanti akan ya. Kan membingungkan ini. A-nya 60 digeser 2 gini jadi 240. Gimana caranya? Ya. Tapi kalau kita bisa ngurai menjadi biner tadi, ya sebenarnya itu akan digeser digitnya untuk diputar ke belakang ya. Maka jadilah itu. Ya. Kalau bingung ya dijabarkan sendiri nanti lewat digital itu angka-angkanya. Kemudian ternary, bukan kurang sedikit ini ya. Ternary itu adalah penggunaan perintah if ya, perintah if tapi ditulis ke samping ya. Apakah suka aku ya, atau kalau enggak ya jawabannya tidak. Lebih bagus lihat di contoh. Nah, seperti ini. Jawaban itu pakai string, kemudian suka itu. Nah, ini seperti di if itu. Ini statement logika, logic statement apa ya namanya? Yang jawabannya adalah true dan false. Makanya ini diisi suka itu isinya true ya, tipenya mesti boolean ya. Ya. Apakah benar? Nah, gitu jawabannya. Suka kan isinya true. Apakah benar? Kalau benar jawabannya iya. Kalau ini diisi false, maka apakah salah? Ya, jawabannya ini. Apakah salah? Jawabannya ini nanti pokoknya. Ya, tidak ya, kebalikannya.
kemudian ditampilkan. Nggak dilihat hasilnya di sini, ya nggak dilihat. Oh, ini hasilnya ya, tidak ini ya. Kemudian integer suka sama dengan 8. Kemudian string jawaban. Suka lebih besar 5. 8 apakah lebih besar 5? Iya. Kalau iya jawabannya ini kita muncul ini. Ya, itu mirip dengan if. Ini pembahasan besok ya. Besok yang kita akan bahas untuk percabangan namanya. Kalau malam ini ya ini aja operator. Nah ini sekali lagi pesan saya, kalau malam ini nggak ada tugas ya, nggak ada tugas, silakan kalian mau copy paste nyoba sendiri ya silakan ya. Yang penting itu paham ya, saya hanya mengharapkan paham. Kalau paham kan mau dipraktekkan enggak itu ya juga tahu lah. Ketika nanti memang betul-betul suruh praktek ya paham ya. Kalau nggak paham nggak bisa ngerjakan itu. Ya. Untuk pertemuan saya sampai di sini. Sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan dari hal-hal yang di atas tadi, persilakan. Jelas apa belas nggak jelas? Paham ya? Paham, Pak. Ya. Paham, Pak, paham. Ya nggak paham dipaksa untuk paham. Ya. Maka ini juga tetap diperhatikan. Tapi ya jarang-jarang ini ada. Nah, kalau pernah dapat begini ya simbol-simbol begini di apal itu enak juga. Jadi kalau saya wajib ya paham itu harus menjadi, karena dijadikan kerjaan. Kalau saya sehari-hari bikin coding ini ya pakai Visual Work Pro ya harus banyak wawasan ya, memecahkan sesuatu ya gitu. Oke, untuk perkuliahan kita akhiri sampai di sini. Jangan lupa yang belum absen presensi silakan melakukan presensi ya. Latihan yang di atas itu ya silakan dicoba-coba sendiri, nggak harus saya nilai ya. Tapi besok latihan yang besok kemudian ada latihan. Tujuan latihan adalah agar terbiasa ya, terbiasa untuk dengan coding yang kita pelajari. Ya. Karena Java ini akan mengarah nanti ke Android. Ya. Dasar Javanya bagus, Android pemahamannya juga bisa menyusul nanti. Saya kira demikian. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.